Halo teman-teman semua, kali ini di hadapan saya sudah ada True Wireless Earbud keluaran dari Miva, yaitu Miva X11 dan logonya Just Enjoy. Kita akan kupas tuntas, unboxing, dan akan saya kasih perbandingan dan TWS-TWS lain yang saya punya di range harga yang kurang lebih sama. Stay tune terus, jangan lupa like dan subscribe channel saya, check it out! Ya teman-teman, ini adalah True Wireless Earbud keluaran dari Miva ya, yang tipe Miva X11. Kemarin kekilafan saya pada saat Black Friday ya guys. Saya sekilas lihat ada di AliExpress, kemudian saya cari di link lokal kita, dan ternyata ada, harganya juga kurang lebih sama. Bentuknya cukup menarik, makanya saya tertarik untuk menambah Miva X11 ini menjadi salah satu koleksi TWS saya. Oke, nggak pakai lama, kita akan review unboxing dulu. Jadi kalau kemasannya sendiri sederhana aja ya guys, dia langsung besar-besar moto yang diusung oleh Miva, yaitu Just Enjoy. Di belakangnya cuma ada keterangan mengenai ini adalah TWS tipe apa. Simple aja sih guys, jadi kita akan langsung unboxing aja, kita lihat isinya ada apa aja. Oke. Nanti semua link pembelian saya ada di video deskripsi ya guys. Jadi kalian kalau mau cek, penasaran dulu saya belinya di mana, bisa lihat di video deskripsi saya dan compare aja harganya dengan toko online lain. Oke, siap guys. Dadah. Oke, nice. Center langsung. Wah, cukup berat ya guys. Ini TWS-nya langsung. Kita lihat sebelumnya, kita sebelum buka ada apa lagi. Oh, dia ada kasih untuk kuping dari TWS-nya sendiri ya guys, biar nggak gampang copot dari kuping. Ear hook warna merah, kinclong. Dia juga ada kasih ear tips. Ini ada 2 pasang, mungkin satu pasangnya lagi sudah terpasang, kemungkinan yang terpasang itu yang medium. Ada apa lagi? Dia kasih kabel charger. Dia sudah tipe USB-C ya guys, jadi udah kekinian. Jadi kalian nggak perlu repot, kalau udah punya HP bisa pakai kabel charger HP. Paling bawah dia kasih manual book seperti biasa. Kalau kalian mau baca-baca cara pengoperasiannya, dia ada berbagai macam bahasa ya, ada bahasa Inggris juga, yang penting bahasa universal. Jadi kalian bisa cek-cek sendiri cara penggunaannya. Cukup lengkap sih. Dia ada, kalau di sini di case-nya dia juga ada indikator baterainya ya. Ada 25% kalau satu lampu nyala, 50% kalau 2 lampu nyala, terus 5% dan 100%. Jadi dia enak, bisa ketahuan dari case-nya sendiri baterainya tinggal sisa berapa persen. Ya, kalau kalian ini tinggal baca-baca aja. Dia juga bisa dipakai single mode ya, artinya salah satu earbudnya bisa dipakai sendiri tanpa perlu dua-duanya terpasang di kuping, jadi lumayan enak ya. Simple aja sih guys. Jadi kalau kalian mau baca-baca, kalau dari sisi speknya sendiri dia udah menggunakan Bluetooth versi 5, terus dia udah format Bluetoothnya udah support SBC, AAC, dan aptX. Jadi udah lengkap banget ya guys. Untuk baterai of its earbudnya sendiri ada 43 mAh. Charging time-nya menurut klaimnya dia adalah 2 jam. Terus charging box-nya sendiri wah cukup gede nih guys. Dia ada 2600 mAh. Dan untuk mengecas case-nya sendiri butuh waktu 4 jam kalau dari sisi buku manualnya. Jadi cukup besar ya guys. Ini kayaknya bakal tahan lama nih guys untuk dari sisi ketahanan baterainya. Oke, simpan dulu. Sekarang kita coba buka dari TWS-nya itu sendiri. Saya gunting aja biar rapi. Oke, siap guys. Keren nih kayaknya. Wah,
asli guys, casingnya cukup besar ya kalau dibandingkan TWS lain yang saya punya, dan bentuknya sendiri maco ya guys, kayak militer punya case peti gitu, karena ada gurat-guratan tegasnya di sini, jadi benar-benar oke banget. Di sini seperti tadi buku petunjuknya, dia ada 4 lampu LED untuk menanda berapa sisa baterai casingnya. Nah, untuk charger Type-C-nya dia juga ada di belakang. Bagus ya guys, dia ada tutup portnya, jadi menghindari terjadinya masuk debu-debu yang tidak kita inginkan. Dia ada penutup portnya lagi sendiri. Oke, sekarang kita buka. Nah, lucu nih, mungkin baru pertama kali nempelnya malah di atas. Oh, dia udah ada ear hook-nya lagi guys. Jadi sebenarnya ini dikasih serep. Ear hook-nya sendiri yang satu udah terpasang langsung di IM-nya. Jadi cukup convenient ya, dikasih spare juga. Cukup bagus. Jadi kalian nggak perlu khawatir kalau misalnya ear hook-nya rusak, kalian ada cadangan masih. Keren. Ada logo Mifa-nya di sini. Dia magnetik ya. Case-nya juga mantep. Udah nempel langsung, nggak copot. Jadi emang ada magnetnya guys. Jadi kalian aman, nggak gampang lepas. Untuk tutup bukanya sih juga mantep punya. Nggak murahan ya guys. Dia case-nya lumayan besar karena mengusung baterai 2600 mAh. Jadi ini pasti tahan lama. Kita tidak perlu sering-sering ngecas case-nya. Jadi kalian aman untuk menggunakan TWS earbuds-nya. Oke, saya akan burn in dulu. Nanti kita akan kembali lagi dari sound quality dan perbandingan dengan TWS lain yang saya punya. Halo guys, kembali bersama saya. Mifa X Plus-nya saya sudah burn in kurang lebih 15-20 jam ya guys. Jadi saya percaya dengan metode burn in lebih ke arah untuk kelenturan driver speakernya dari yang baru ya, biar terbiasa dengan kontur suara. Jadi biasanya kalau saya burn in, saya biarin aja IM-nya untuk play non-stop musik tanpa saya dengerin. Nanti setelah burn in baru saya dengerin biar tidak bias. Oke, sebelum kita bahas ke sound quality, kita bahas ke build quality dulu ya guys. Jadi untuk casingnya sendiri kelihatan paten banget Mifa. Kemasannya, looks-nya maco banget, kayak military punya box ya guys, dengan guratan-guratan ini tegasnya menunjukkan apa, lebih ke arah ketegasan dari boxnya itu sendiri. Jadi benar-benar laki banget kalau saya bilang ya. Dan bobotnya cukup berat, ukurannya juga cukup besar, karena sebenarnya dia mengandung baterainya cukup besar nih guys, di 2600 mAh. Klaimnya sendiri dia bisa standby selama 64 jam. Jadi emang lama banget ya guys, bisa lebih dari 3 hari. Untuk play IM-nya sendiri, untuk sekali putar itu dia bisa 4 jam. Dan karena dia bisa 64 jam, kurang lebih dia bisa memberikan 15 kali cas dengan casingnya ini. Jadi kalian nggak usah pusing ya guys. Bisa kalian bawa berhari-hari tanpa perlu butuh casingnya dicas lagi. Oke, kalau untuk IM-nya sendiri, ini untuk buka tutupnya mantep banget ya guys. Jadi dia nggak murahan ya, solid, nggak loncer untuk buka tutupnya. Dan dia ada kayak magnetnya juga, jadi pop gitu. Ada kuncinya sendiri. Nah, ini IM-nya sendiri guys, di Mifa X Plus. Jadi dia udah dapat earphone-nya sendiri, jadi kalian solid nih untuk berolahraga. Dan udah gitu IPX ratingnya udah IP7, IP7. Jadi dia artinya udah splash resistant, rainproof segala macam, oke banget. Jadi kalian aman nih untuk yang basah-basahan, dia bisa tahan. Karena kalau dilihat sih ketutup semua ya guys ininya. Jadi emang mantap. Cuma untuk saya sekedar warning aja. Jadi housingnya Mifa sendiri tuh kalau saya bilang lumayan agak besar ya guys. Jadi mungkin untuk yang kuping-kuping kecil hati-hati, kalau bisa coba dulu karena mungkin agak kurang comfortable kalau untuk yang kuping kecil. Kalau untuk kuping saya sih pas-pas aja karena saya lebih ke arah ukuran kuping saya lebih ke arah agak besar ya guys. Jadi pas-pas aja dengan Mifa ini. Jadi solid banget kalau build quality-nya.
Cara pengontrolannya juga dia belum touch control ya guys, dia masih model press control. Jadi lumayan oke, empuk untuk di ininya, dipencetnya. Jadi waktu kemarin saya coba nggak terlalu nusuk ke kuping sih guys. Jadi lebih feel-nya lebih ke arah kayak Sahabat E12 Ultra. Sahabat 12 Ultra kan lingkarannya kecil, kalau ini lumayan besar untuk posisi touch controlnya, jadi gampang dipencetnya. Oke. Nah, kalau dari sisi pairingnya sendiri cukup mudah ya guys. Jadi ini saya kebetulan ada iPod Touch, saya coba konekin. Nah, tinggal kita keluarin dari casingnya, dia langsung detect ya. Kadang-kadang ada Mifa X11R, kadang-kadang left. Kenapa begitu? Karena ini oke banget loh guys. Jadi dia pairingnya bisa stereo, maksudnya kalian bisa pakai kanan kirinya aja. Atau enggak kalian bisa juga pakai single, jadi kalian bisa pakai right, bisa pakai left. Nah, fitur yang satu lagi yang cukup menarik menurut saya, bisa di pairing ke dua gadget yang berbeda. Jadi misalnya right-nya kalian mau ke iPod, left-nya kalian mau ke HP kalian, itu juga bisa guys. Jadi benar-benar mantap, bisa dipakai single ataupun dipakai dengan individual ke dua gadget yang berbeda. Itu bisa dengan Mifa X11 ini. Jadi fitur ini cukup menarik ya guys, dan kalian bisa aman untuk pakai ini karena dia bisa pakai single, karena dia belum ada ambient mode-nya. Oke, kita segera pairing aja. Pairingnya juga cepat ya, karena kalau udah ngenalin dia langsung connected. Kita coba di user interface-nya. Jadi saya buka pakai Deezer ya guys. Nah, kalau kalian kondisinya lagi nggak play lagu ya guys, tinggal kalian pencet 2 kali, itu dia langsung lari ke Siri atau Google Assistant kalian. Tapi kalau misalnya itu untuk pas lagi nggak muter lagu ya guys. Tapi kalau kalian misalnya lagi muter lagu, dia lagi play, press sekali, dia akan pause. Itu kanan kiri sama ya, press sekali untuk pause. Nah, untuk forwardnya juga lengkap ya guys, dia tinggal pencet lamaan, dia akan ke next. Untuk yang right, kalau mau back, kita tinggal pencet yang left lamaan, dia akan back ke lagu sebelumnya. Tuh. Nah, kalau untuk kencengin volume juga gampang guys, jadi pas lagu diputar, kalian tinggal pencet 2 kali. Nah, volumenya naik, pencet turun di left-nya. Jadi cukup lengkap ya guys, saya bilang. Kalian nggak perlu keluarin gadget kalian dari kantong, cukup pengoperasiannya langsung dari IM-nya itu sendiri bisa dilakukan. Jadi untuk kecilin, besarin volume, untuk play, pause, next, forward bisa langsung, dan juga kalian bisa menggunakan Siri atau Google Assistant kalian langsung ya guys. Jadi kalau saya bilang sih udah cukup lengkap untuk menunya sendiri ya guys. Nah, untuk touch controlnya sendiri kalau saya bilang cukup oke ya, press controlnya nggak terlalu nusuk ke kuping, jadi cukup lembut dia, mungkin nggak terlalu sakit, jadi kuping berasa ditusuk-tusuk, jadi quite oke ya guys. Nah, kalau untuk dari sound quality-nya sendiri, kemarin saya bandingin antara dua gadget yang berbeda ya guys. Jadi di sini saya ada iPod Touch, di sini saya juga pakai Soundlink Q1. Nah, sebelum saya lanjut lagi, saya lupa satu hal lagi. Jadi untuk user interface-nya sendiri itu lebih cocok ke arah yang environment standar ya guys. Misalnya yang iOS atau Android, dia bisa tuh di user interface-nya. Tapi kalau udah pakai OS lainnya ya, misalnya kalian pakai MP3 player yang bukan base Android atau base-nya yang lain, itu kadang-kadang dia nggak jalan tuh untuk play, pause, next, forward-nya. Biasanya dia play, pause-nya jalan, tapi untuk gedein, kecilinnya nggak jalan. Jadi itu bear in mind aja. Jadi untuk user interface-nya lebih ke arah, kalau kalian gadgetnya base-nya Android atau iOS, dia akan berjalan mulus. Tapi kalau untuk yang base-nya di luar itu, kadang-kadang jalan, kadang-kadang enggak. Jadi mesti coba-coba sendiri sih guys. Oke. Nah, kalau karakter suaranya sendiri ya guys, ini benar-benar emang diperuntukkan lebih ke arah untuk olahraga kalau saya bilang, karena bassnya bumi, energik gitu. Kadang-kadang suka melebar ke mid dikit ya guys kalau saya bilang. Bassnya cukup gede. Saya lupa untuk bandingin sama E12 Ultra, kayaknya kalau saya bilang kurang lebih sama ya guys, karena dia bassnya cukup gede banget kalau saya bandingin dengan
TWS saya yang lain. Jadi pas banget untuk olahraga. Tapi di satu sisi dia midnya juga rada mundur dikit sih saya bilang, nggak maju tapi agak mundur dikit karena dia lebih gede, mentingin di boost bassnya. Karena untuk olahraga kalian biasanya nyetel lagunya EDM, hip hop segala macam untuk memacu semangat kalian, ini pas banget nih. Dan dengan earphone yang dipakai, dia pasti akan stay fit di telinga kalian dan tidak copot. Walaupun gerakannya ekstrim, misalnya aerobik atau basket atau segala macam, ini tetap nyangklong di telinga kalian dan aman karena ada earphone-nya ini. Nah, kalau dari sisi treble dia ada roll off dikit, tapi kalau saya pair dengan iPod sebenarnya sih pas-pas saja untuk treble-nya. Tapi kalau saya pair dengan Sunlink Q1 itu kesannya roll off-nya lebih kelihatan. Jadi bisa diakalin sih guys, kalian naikin sedikit aja di equalizer-nya. Kemarin saya naikin sedikit sekitar 1 dB di 16 kHz di treble-nya ya, dan itu sih udah cukup oke banget menurut saya. Jadi cuma di tweakin dikit. Tapi kalau di iPod sih saya pas banget sih, nggak perlu di otak-atik. Karakter suaranya, sound karakternya udah pas banget. Treble-nya juga masih oke, masih nggak mendem ya guys. Kadang-kadang suka, biasanya kalau yang mentingin bass dia rada mendem, jadi dari sisi treble-nya karena roll off-nya banyak. Tapi kalau di Mifa sih enggak sih. Kalau saya bilang malah justru sisi high-nya lebih enak ini dibandingkan Sahabat L12 Ultra. Karena kalau Sahabat saya rasa sih lebih karena agak roll off-nya, treble-nya kurang extend sedikit, jadi kurang enak sih. Kalau Mifa, kalau menurut saya lebih enak. Cuma ya itu, warning saya, hati-hati dengan housing Mifa karena dia cukup besar. Kebutuhannya bagi kalian untuk olahraga enak banget. Udah IP7, jadi kalian aman untuk keringetan basah segala macam, udah aman banget, nggak bakal rusak dari IM kalian. Nah udah gitu, kelebihan lainnya adalah standby-nya guys, cukup lama, 64 jam bayangin, bisa 15 kali ngecas pakai casing ini. Jadi kalau kalian pergi-pergi kemana-mana, nggak usah repot-repot bawa kabelnya, cukup dicas penuh sebelum pergi, jalan deh, bisa 15 kali, dan sekali putar bisa 4 jam. Jadi 64 jam udah lumayan lama loh guys. Udah lebih berhari-hari itu guys. Nah itu dari sisi Mifa X11 nya sendiri ya guys. Kali ini saya juga akan membandingkan dengan TWS lain yang saya punya. Di sini saya ada Aoki EPT10 dan saya juga masih ada Mivo O5 Pro ya guys. Jadi kalau secara karakter ya, secara singkat Mivo O5 Pro lebih ke arah flat karakternya, kalau ini lebih ke arah bass boost ya, kalau ini lebih ke arah balance, jadi nggak ada yang menonjol tapi karakternya balance aja guys. Kalau ini lebih karakter flat tapi oke. Nah kalau dari sisi bass paling besar terus terang Mifa X11 dibandingkan dua lainnya ya guys, jadi dia paling cocok untuk bass head, lebih kena ke arah Mifa X11. Kalau karakter midnya sendiri saya lebih ini draw ya antara Aoki EPT10 dengan Mivo O5 Pro. Kalau treble sendiri saya masih mentingin di Aoki EPT10, lebih enak karena karakternya balance, ngalir aja gitu loh, lebih masuk ke all-rounder. Nah itu aja sih guys. Jadi kalau kalian memutuskan untuk X11, yang pasti kalian dapat untuk karakter olahraganya, bassnya dapat banget, dan udah IP7, jadi kalian udah aman. Oke, sekian review dari saya. Semoga dapat membantu kalian untuk memutuskan TWS mana yang kalian akan beli dan sesuai dengan selera kalian. Jangan lupa trust your own ear. Saya cuma kasih perbandingan antara TWS-TWS yang saya punya. Oke guys, thank you for watching. Jangan lupa like dan subscribe channel saya. Check it out. Bye-bye.